Yang pertama itu ada bentuk lembaga keuangan mikro yang akan dibahas, yaitu Lembaga Perkreditan Desa yang disingkat LPD. Adapun pembahasan yang akan disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, sejarah perkembangannya. Yang ketiga, tata kelola lembaga perkreditan desa. Dan yang keempat, kondisi perkembangan lembaga perkreditan desa saat ini setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Pembahasan yang pertama, latar belakang dari lembaga perkreditan desa. Lembaga Perkreditan Desa atau LPD merupakan sebuah lembaga keuangan yang dimiliki Desa Pakraman. Apa sih yang dimaksud dengan Desa Pakraman? Desa Pakraman itu merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan umat Hindu secara turun-temurun, di mana lembaga perkreditan desa ini melakukan fungsi keuangan, melakukan pengelolaan sumber daya keuangan milik Desa Pakraman dalam bentuk simpan pinjam. LPD juga didirikan khusus untuk kepentingan mensejahterakan masyarakat Desa Pakraman. Dalam kegiatannya hanya melayani masyarakat Desa Pakraman saja. LPD tidak melayani masyarakat di luar dari wilayah Desa Pakraman tempat LPD tersebut beroperasi. Karena itu, LPD dikatakan sebagai lembaga keuangan yang memiliki sifat khusus. Selanjutnya ada tujuan pendirian LPD berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1998 dan Nomor 8 Tahun 2002. Tujuan pendirian LPD untuk mendukung pembangunan ekonomi pedesaan melalui peningkatan kebiasaan menabung dan menyediakan kredit bagi usaha skala kecil. Untuk menghapuskan bentuk-bentuk eksploitasi dalam hubungan kredit, untuk menciptakan kesempatan yang setara bagi kegiatan usaha pada tingkat desa, dan untuk meningkatkan tingkat monetisasi di daerah pedesaan. Pembahasan kedua ada sejarah perkembangan LPD. Awal mula sejarah perkembangannya yaitu yang pertama pada Februari 1984, Departemen Dalam Negeri mengadakan seminar perkreditan pedesaan di Semarang. Kemudian, berdasarkan hasil seminar, Pemprov Bali akhirnya mendirikan Lembaga Keuangan Pedesaan atau LPD. Lalu, LPD mengalami perkembangan yang menjanjikan dan tersebar di beberapa daerah di Bali, dan juga diperkuat oleh Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 1998 dan Perda Nomor 8 Tahun 2002. LPD ini dirintis dan diputuskan oleh Gubernur Bali saat itu, yaitu Profesor Dr. Ida Bagus Mantra pada tahun 1984, di mana saat itu beliau memiliki gagasan untuk mendirikan sebuah organisasi keuangan yang memiliki landasan adat. Maka didirikanlah Lembaga Perkreditan Desa dengan konsep yang seperti itu, sebagai sebuah lembaga keuangan komunitas adat yang memiliki tujuan dalam memberikan bantuan desa adat di dalam memenuhi fungsi budayanya. Pembahasan ketiga ada tata kelola LPD. Model penerapan tata kelola didasari atas dharma yang mengacu pada konsep catur purusa arta. Konsep catur purusa arta yaitu 4 tujuan hidup manusia yang terdiri dari dharma atau kebaikan yang dijadikan dasar utama dalam menjalankan kegiatan usahanya. Karena dengan mengamalkan dharma dalam kegiatan usahanya, diyakini akan mendapatkan berkatnya berupa arta.
Arta sendiri bersumber dari keuntungan berupa bunga dari usaha simpan pinjam. Selanjutnya, krama merupakan bagian dari keinginan atau pemenuhan kebutuhan akan bisa terpenuhinya dengan keuntungan yang diperoleh LPD dalam kegiatan usahanya dapat membantu masyarakat dalam hidup bermasyarakat, seperti membantu pendanaan desa. Yang terakhir, moksa, di mana kegiatan usaha yang dilakukannya membantu perekonomian masyarakat desa. Beban kehidupan masyarakat ringan, sehingga masyarakat akan merasa lebih senang atau bahagia karena kebutuhannya dapat terpenuhi. Pembahasan yang terakhir yaitu kondisi perkembangan LPD pada saat ini setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 memberikan posisi istimewa pada lembaga perkreditan desa. Hal tersebut dipertegas dalam bab 8 Ketentuan Peralihan Pasal 39 ayat 3 yang berbunyi lembaga perkreditan desa dan lumbung pitih nagari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum undang-undang ini berlaku, keberadaannya dinyatakan diakui berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada undang-undang ini. Maka dengan adanya ketentuan yang mengatur LPD berdasarkan hukum adat, pemerintah dalam hal ini bersifat sebagai pengawas dan memberikan pembinaan dalam keberlanjutan LPD secara hukum adat, di mana masing-masing desa, pakraman, dapat menghindari kekaburan yang dapat menghambat kegiatan usaha secara ekonomi yang berdampak sistematik untuk LPD. Materi selanjutnya adalah mengenai Lembaga Perkreditan Kecamatan atau disingkat dengan LPK. LPK merupakan lembaga keuangan mikro dengan mengacu pada sistem perbankan desa yang mempunyai tugas melaksanakan usaha perkreditan rakyat dengan anggunan. LPK sendiri mempunyai tujuan yaitu untuk menunjang dan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan peningkatan pemerataan dan pertumbuhan perekonomian kerakyatan ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan, serta sebagai salah satu sumber untuk pendapatan asli daerah. LPK sendiri merupakan badan usaha milik pemerintah kabupaten yang maksudnya untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan pemberian kredit. Dalam melakukan penyelenggaraan kegiatan usahanya, LPK melakukan beberapa hal. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan sukarela. Yang kedua, memberikan kredit dengan anggunan dan melakukan pembinaan khususnya terhadap golongan ekonomi lemah. Yang ketiga, melakukan kerjasama antar perusahaan daerah perkreditan, lembaga perbankan, atau lembaga keuangan lainnya. Yang terakhir yaitu yang keempat, menjalankan usaha lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini adalah latar belakang LPK. Pada akhir periode tahun 1970, ada sebanyak hampir 300 lembaga kredit terdapat di Indonesia. Pada saat itu, lembaga-lembaga ini diperlakukan sebagai lembaga keuangan non-bank dan berdasarkan Undang-Undang Perbankan tahun 1967, lembaga tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh kredit likuiditas dari Bank Indonesia. Dan oleh sebab itu, dana dari lembaga ini harus dihimpun dari sumber lain. Lembaga-lembaga ini juga tidak diizinkan untuk memobilitas dana dalam bentuk simpanan dan tidak terikat dalam aturan suku bunga dari Bank Indonesia, sehingga mereka dapat menentukan suku bunga mereka sendiri. Hingga saat ini, ada beberapa lembaga yang masih berdiri di Indonesia. Di antaranya yaitu Badan Kredit Kecamatan di Jawa Tengah, Lembaga Perkreditan Kecamatan di Jawa Barat, Lumbung Putih Nagari di Sumatera Barat. Lalu pada tahun 1980, berdiri Kredit Usaha Kecil milik rakyat di Jawa Timur. Lalu ada Lembaga Perkreditan Desa di Bali. Lembaga ini pemilikannya unik karena dimiliki oleh
desa adat Bali itu sendiri. Berbeda dengan lembaga lain yang juga dimiliki oleh pemerintah provinsi. Adalah sejarah perkembangan LPK. Pada tahun 1970, dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor B331 yang melarang lembaga keuangan pedesaan dengan nama bank. Akan tetapi, mengingat keberadaan lembaga keuangan di pedesaan sangat diperlukan, maka sejak tahun 1972, sesuai dengan Surat Edaran dari Bank Indonesia Nomor 4, untuk daerah tingkat 2 yang belum memiliki BKPD, dibentuk Lembaga Keuangan Pedesaan dengan menggunakan nama Lembaga Perkreditan Kecamatan. Selanjutnya, pada tahun 1972 tersebut, dibentuklah Lembaga Perkreditan Kecamatan Wilayah 1 di Banten. Wilayah operasional lembaga ini sama dengan BKK, dengan pola kepemilikan yang sedikit berbeda. Kepemilikan LPK adalah 55% pemerintah provinsi dan 45% pemerintah kabupaten. Lembaga Perkreditan Kecamatan atau LPK didirikan pada tahun 1973 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 446 tahun 1973. Lalu pada tahun 1992 sampai dengan 1997, regulasi perbankan mengharuskan Lembaga Dana Kredit Pedesaan atau LDKP berubah menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Namun tidak semua LKP bisa ditingkatkan menjadi BPR karena masih banyak LKP yang terkendala masalah permodalan dan manajemen. Pengolahan LKP sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten dengan dibantu oleh BPD. Walaupun laporan keuangan LKP dilaporkan ke BPD, pengawasan dan supervisi tidak dilakukan oleh BPD, namun melalui sebuah komite yang beranggotakan perwakilan dari pemerintah dan juga BPD. Permodalan di samping dari pemerintah juga didapat dari simpanan wajib. LPK tidak diperkenankan untuk mengumpulkan dana dari tabungan sukarela. Pinjaman diberikan hanya kepada anggota dengan melalui surat rekomendasi dari pejabat desa dan kecamatan. Pinjaman juga bersifat tanpa jaminan, dengan sanksi atau denda bagi keterlambatan cicilan. Tata kelola LPK. Berdasarkan prinsip-prinsip yang digunakan Lembaga Perkreditan Kecamatan, tata kelola Lembaga Perkreditan Kecamatan terdiri dari 5. Yang pertama, transparansi. Yang kedua, akuntabilitas. Yang ketiga, responsibilitas. Yang keempat, independen. Yang kelima, kewajaran atau keadilan. Selanjutnya, kondisi perkembangan LPK setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Berdasarkan Pasal 16 Ayat 1 tentang cakupan wilayah usaha, cakupan wilayah suatu usaha LKM berada dalam satu wilayah, desa atau kelurahan, kecamatan, atau kabupaten dan kota. Berdasarkan Pasal 39 Ayat 1 tentang ketentuan peralihan, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa, Badan Kredit Kecamatan, Kredit Usaha Rakyat Kecil, Lembaga Perkreditan Kecamatan, Bank Karya Produksi Desa, Badan Usaha Kredit Pedesaan, Baitul Ma'al Tamwil, Baitul Tamwil Muhammadiyah, dan lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu tetap dapat berorientasi sampai dengan 1 tahun terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku. Bentuk lembaga keuangan mikro yang ketiga yaitu Badan Kredit Desa atau biasa disingkat dengan BKD. Apa itu Badan Kredit Desa? Badan Kredit Desa adalah sebuah lembaga yang secara operasional termasuk dalam lingkup lembaga keuangan mikro yang menjalankan usahanya di desa. Badan Kredit Desa memiliki visi menjadi bank komersial yang selalu dekat dengan rakyat pedesaan.
dan memiliki misi menjadi jaringan lembaga perbankan dari dan oleh desa serta membangun kemandirian ekonomi desa dan pedesaan. Selanjutnya yaitu latar belakang adanya Badan Kredit Desa. Pembentukan Badan Kredit Desa di daerah pedesaan dilatar belakangi oleh proses kemiskinan atau merosotnya kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan di Pulau Jawa. Hal ini terutama disebabkan oleh peperangan kolonial Belanda untuk menanamkan kekuasaannya di Indonesia, dan biaya peperangan tersebut menjadi beban penduduk di Pulau Jawa. Penyebab lainnya adalah hak monopoli dan tanam paksa yang dilakukan oleh VOC dan dilanjutkan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Masyarakat kecil di daerah pedesaan meliputi petani, nelayan, buruh, bakul, pedagang, pegawai negeri, dan pengrajin, semuanya memerlukan pinjaman berupa uang kas untuk berbagai tujuan, seperti persediaan makan selama masa sebelum panen atau paceklik, untuk pembelian sarana produksi pertanian, untuk pemeliharaan tanaman yang menjadi sumber perdagangan, pemasaran dan pengangkutan, dan untuk biaya sekolah atau untuk pengeluaran biaya upacara tradisional lainnya. BKD atau Badan Kredit Desa hadir dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan atau taraf hidup masyarakat yang berpenghasilan rendah, mendorong pembangunan ekonomi desa, mendidik masyarakat supaya senang menabung, dan untuk membatasi ruang gerak rentenir. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan BKD. Badan Kredit Desa atau BKD terdiri dari lumbung desa yang didirikan pada tahun 1897 dan dikukuhkan dengan Stadsblad nomor 357 tahun 1929. Stadsblad sendiri merupakan lembaran negara Republik Indonesia atau LNRI saat periode kolonial Belanda, yang merupakan publikasi berkala dengan ikutan penomoran pemuatan yang berisikan berbagai informasi yang berkaitan dengan segala bentuk kebijakan, pengumuman, peraturan, dan perundangan. Selanjutnya muncullah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Nah, dengan berlakunya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 itu mencabut pemberlakuan Stadsblad Nomor 357 Tahun 1929. Pengawasan terhadap BKD sebetulnya ada di tangan Bank Indonesia atau BI. Akan tetapi, mengingat banyak faktor, BI sendiri menyetujui BRI meneruskan tugas pengawasannya terhadap BKD dengan bantuan keuangan dari BI. Untuk menjadikan pengelolaan BKD menjadi lebih baik, muncullah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro atau LKM. Pemerintah merombak pengaturan tentang kebijakan BKD. BKD diharapkan menjadi sebuah lembaga keuangan mikro yang diharapkan dapat membantu mengatasi keluh kesah masyarakat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 berisi berbagai hal tentang pengaturan, prinsip, dan pengelolaan. Kebijakan ini membawa status baru untuk BKD. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 39 Ayat 1 berbunyi, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Bank Kredit Desa, Bank Kredit Kecamatan, Kredit Usaha Rakyat Kecil, Lembaga Perkreditan Kecamatan, Bank Karya Produksi Desa, Bank Usaha Kredit Pedesaan, Baitul Mal wa Tamwil, Baitul Tamwil Muhammadiyah, dan atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu tetap dapat beroperasi sampai dengan 1 tahun terhitung sejak undang-undang ini berlaku. Selanjutnya yaitu tata kelola BKD. Badan Kredit Desa memiliki tata kelola GCG, adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.
Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip GCG harus dilaksanakan dalam segala kegiatan Dewan Komisaris, direksi, segenap pegawai BKD, dan segenap pihak yang bekerja untuk kepentingan. Yang ketiga, direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha BKD pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG tersebut harus tercermin dalam peraturan yang dibuat dan dikeluarkan dalam setiap produk dan jasa, dalam sikap dan perbuatan, baik keluar maupun ke dalam. Selanjutnya yaitu Dewan Komisaris mengawasi dan memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha BKD pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BKD. Dan yang terakhir adalah GCG dalam pelaksanaannya harus menjamin kemampuan BKD untuk menciptakan kinerja yang unggul dan menambah nilai ekonomi bagi pemegang saham dan stakeholder, sekaligus menjamin BKD beroperasi dengan mentaati secara disiplin hukum, etika bisnis, dan kode etik BKD. Selanjutnya yaitu kondisi perkembangan lembaga BKD setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, pengawasan BKD sepenuhnya telah berpindah tangan kepada OJK. Dari 6 peraturan otoritas jasa keuangan di sektor industri keuangan non-bank, 3 diantaranya terkait lembaga keuangan mikro atau LKM. Pertama, POJK nomor 12 tahun 2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan lembaga keuangan mikro. Yang kedua, POJK nomor 13 tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro. Sedangkan yang ketiga, POJK nomor 14 tahun 2014 tentang pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu materi keempat tentang Badan Kredit Kecamatan atau BKK. Definisi Badan Kredit Kecamatan atau BKK. Badan Kredit Kecamatan adalah lembaga keuangan bukan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu serta menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Tujuan pendirian Badan Kredit Kecamatan atau BKK. Badan Kredit Kecamatan didirikan dengan tujuan yang pertama yaitu mendekatkan modal pada masyarakat pengusaha miskin di pedesaan dengan cara mudah, murah, dan mengarah. Yang kedua yaitu menciptakan pemerataan kesempatan berusaha di pedesaan dan mendidik ke masyarakat pedesaan untuk gemar menabung. Nah, untuk penunjang usahanya, Badan Kredit Kecamatan atau BKK menerapkan suatu slogan, yaitu mudah, murah, dan mengarah. Pembahasan selanjutnya yaitu di sini ada prosedur permohonan kredit kepada BKK, kemudian jenis kredit BKK, dan manajemen BKK. Nah, untuk prosedur permohonan kredit kepada BKK cukup sederhana, dan untuk jumlah kredit sampai dengan Rp500.000 tidak diperlukan agunan selain rekomendasi kepala desa. Dan selang waktu antara saat pengajuan permohonan dengan realisasi kredit, untuk nasabah baru paling lama seminggu, sedangkan untuk nasabah ulangan yang lancar, pencairan kreditnya dapat dilakukan pada hari yang sama. Kemudian jenis kredit BKK. Nah, jenis kredit BKK ini sama dengan BKD atau Badan Kredit Desa, yaitu kebanyakan kredit pasaran, mingguan, bulanan yaitu 3 bulan, dan musiman 6 bulan. Sama dengan BKD, jumlah angsuran sama setiap pembayarannya, hanya menuruti peraturan BPR. Dibukukan terpisah sebagai angsuran pokok dan bunga. Kemudian manajemen BKK. Manajemen BKK terdiri dari pimpinan, pemegang kas, dan pemegang buku. Kinerja manajemen BKK dipantau oleh camat sebagai penanggung jawab BKK di wilayahnya. Berdasarkan Perda nomor 11 tahun 1981, Bank Pembangunan Daerah atau BPD Jawa Tengah
ditugasi sebagai pembina dan pengawas teknis BKK. Badan Kredit Kecamatan diharuskan menyimpan kelebihan alat likuidnya di BPD di pihak lain apabila BKK kekurangan modal kerja, BPD akan memberikan pinjaman likuiditas. Latar belakang Badan Kredit Kecamatan atau BKK. Latar belakang didirikannya BPR BKK bukanlah untuk pengembangan bank, melainkan untuk pembangunan desa. Untuk menunjang pembangunan desa itu, BPR BKK bertindak untuk melancarkan penyediaan sarana produksi, khususnya permodalan bagi golongan ekonomi lemah di pedesaan yang sangat membutuhkan pinjaman modal tersebut. Peran BPR BKK dalam upaya menjembatani kepentingan pengusaha kecil sangat mutlak diperlukan, mengingat bahwasannya ketersediaan sumber modal yang ada sangat mungkin dijangkau oleh pengusaha kecil. Sejarah perkembangan Badan Kredit Kecamatan atau BKK. Badan Kredit Kecamatan adalah lembaga keuangan yang beroperasi di tingkat kecamatan yang didirikan oleh pemerintah daerah tingkat 1 Jawa Tengah di awal tahun 1970-an dengan status sebagai suatu proyek. Kemudian dengan peraturan daerah atau Perda nomor 11 tahun 1991 dikukuhkan menjadi badan usaha milik daerah. Menurut peraturan daerah nomor 20 tahun 2002 disebutkan bahwa BPR BKK adalah bank pengkreditan rakyat yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan bank pemerintah daerah, dan penanganan teknik perbankan dikelola oleh ahli dari Bank Pembangunan Daerah. BPR BKK didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang, serta dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat sebagai salah satu sumber pendapatan daerah pada khususnya, dan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional pada umumnya. Pemerintah Provinsi Pemprov Jawa Tengah melebur seluruh perusahaan daerah atau PD Bank Kredit Kecamatan BKK di wilayahnya menjadi entitas perbankan baru bernama PT BKK Jateng Perseroda. Penyatuan seluruh BKK di Jateng itu salah satunya dipengaruhi oleh faktor meruginya salah satu BKK di Jateng, yakni BKK Piring Surat, akibat adanya kasus korupsi di beberapa waktu yang lalu. Tata kelola Badan Kredit Kecamatan atau BKK. Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya, BPR BKK wajib senantiasa menganut prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagai berikut. Yang pertama ada transparansi. Transparansi merupakan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi harus mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Kemudian di sini ada akuntabilitas. Ini merupakan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Yang ketiga ada responsibility atau pertanggungjawaban yang merupakan kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Responsibilitas harus mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal bank serta tanggung jawab bank terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang keempat yaitu ada independensi. Ini merupakan pengelolaan bank secara profesional tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Yang kelima yaitu kewajaran dan kesetaraan. Ini merupakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajaran dan kesetaraan harus mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama, sesuai dengan proporsinya masing-masing. Kondisi perkembangan lembaga Badan Kredit Kecamatan atau BKK pada saat ini setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Pemerintah Provinsi Pemprov Jawa Tengah
melebur seluruh perusahaan daerah, bank kredit kecamatan di wilayahnya menjadi entitas perbankan baru, yaitu bernama PT BPR BKK Jateng Perseroda, yang merupakan penggabungan 27 perusahaan daerah, badan kredit kecamatan, kabupaten atau kota Jawa Tengah. Menanggapi kinerja BKK, Ketua DPRD Provinsi Jateng, Bambang Kusrianto, mengakui langkah penggabungan itu dibutuhkan untuk lebih menyehatkan badan kredit kecamatan. Karena selama ini tingkat non-performing loans atau NPL, kredit macet di BKK cukup tinggi. Dengan adanya penggabungan tersebut, diharapkan masalah non-performing loans bisa diminimalisir karena Otoritas Jasa Keuangan mengatakan maksimal NPL itu 5%. Di samping itu, dengan perubahan perda, tidak hanya semata-mata merubah peraturan saja, tetapi harus dibangun juga integritas dan pola pikir dalam mengelola uang negara yang harus akuntabel. Lembaga keuangan yang keenam adalah Teras BRI. Pembahasan yang pertama adalah latar belakang lembaga. Sejak awal berdiri, Bank BRI konsisten fokus pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah, serta menjadi pelopor microfinance di Indonesia. Latar belakang Teras BRI diawali dengan adanya kondisi keberadaan pasar di Indonesia, khususnya pasar-pasar tradisional yang merupakan salah satu indikator paling nyata dalam kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. BRI adalah bank yang berbasis UMKM yang harus concern terhadap keberadaan pasar tradisional tersebut sebagai salah satu target market yang sangat profesional. Teras adalah nama lain dari pos pelayanan desa yang ada selama ini dan hanya ada sebagian kecil di pusat-pusat pasar, sehingga market yang ada dan sangat potensial belum sepenuhnya tergali semua. Sehingga keberadaan PPD BRI saat ini merupakan operasional dari BRI unit induk. Beranjak dari permasalahan tersebut, maka untuk meningkatkan peran BRI sebagai bank yang berbasis UMKM serta untuk menggali potensi di pasar-pasar tradisional, maka BRI melalui program BRI Peduli mendirikan unit kerja baru yang disebut Teras BRI yang ada di setiap pasar tradisional. Penggunaan brand Teras BRI untuk unit kerja baru ini dilatar belakangi dengan adanya Teras BRI sebagai kolom advertorial edukasi perbankan di majalah nasional Tempo dan Gatra sejak tahun 2007 hingga sekarang. Hal tersebut digunakan sebagai media untuk memberikan informasi mengenai produk-produk maupun program pemasaran yang sedang berlangsung di Bank BRI. Selain itu, pembentukan unit kerja Teras BRI juga sebagai bentuk kepedulian Bank BRI terhadap ekonomi masyarakat. Ruang lingkup Teras BRI. Yang pertama, Teras BRI adalah sebagai pengganti nama dari unit kerja pos pelayanan desa yang ada di pasar tradisional. Yang kedua, Teras BRI beroperasi secara online dengan menginduk pada unit BRI yang ditunjuk, atau satu kode branch dengan BRI unit induknya. Yang ketiga, Teras BRI beroperasi secara terbatas sebagai sarana transaksi pembayaran dan penyetoran uang dan termasuk pelayanan jasa perbankan lainnya seperti transfer dan payment point. Yang keempat, Teras BRI tidak diberikan kewenangan untuk melakukan putusan kredit terhadap para nasabahnya. Dan yang kelima, Teras BRI juga berfungsi sebagai pusat informasi dan promosi produk, serta fasilitas BRI sebagai sarana pemberitahuan atau edukasi kepada masyarakat yang belum tahu tentang BRI. Pembahasan yang kedua adalah sejarah lembaga. Perjalanan bisnis PT Bank Rakyat Indonesia dimulai pada tahun 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah, oleh Raden Bey Arya Wiraatmaja yang awalnya mengelola dana kas masjid untuk disalurkan kepada masyarakat dengan skema yang sederhana. Pada tahun 1968, bank tersebut resmi ditetapkan menjadi Bank Rakyat Indonesia sejak 18 Desember
1968 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968. Pada tahun 1992, BRI berubah status hukum menjadi PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta. Pada tahun 2007, BRI mengambil langkah strategis dengan mengakuisisi Bank Jasa Arta yang kemudian dikonversi menjadi PT Bank BRI Syariah. Selanjutnya pada tahun 2009, unit usaha syariah milik BRI dipisahkan dari BRI dan digabungkan ke dalam PT Bank BRI Syariah pada 1 Januari 2009. Pada tahun 2011, tanggal 3 Maret, BRI mengakuisisi saham PT Agroniaga Tbk dari Dana Pensiun Perkebunan. Tahun 2013, BRI menjadi yang pertama dalam menyediakan layanan self-service banking di Indonesia melalui BRI Hybrid Banking. Pada tahun 2015, BRI meluncurkan Teras BRI Kapal, yaitu layanan perbankan pertama di dunia yang ada di atas laut. Kemudian BRI juga membuka kantor di Singapura dan beberapa negara lain, serta mengakuisisi PT Asuransi Jiwa Premium Jiwa Sejahtera. Selanjutnya pada tahun 2016 sampai dengan 2017, BRI meluncurkan BRI SAP, di mana BRI SAP menjadikan BRI bank pertama di dunia yang memiliki dan mengoperasikan satelit sendiri. Selain itu, BRI juga membuka unit kerja di Timor Leste, meluncurkan Teras BRI Kapal Bahtera Sepa 2 dan 3, serta meluncurkan BRI Spot, di mana BRI Spot adalah sebuah aplikasi mobile base dengan konsep one-stop service bagi account officer untuk proses kredit end-to-end. Pada tahun 2018, BRI meluncurkan Indonesia Mall dan mengadakan Co-work Festival. Kemudian meluncurkan Artificial Intelligence bernama Sabrina sebagai BRI New Assistant. Pada tahun 2019, BRI meluncurkan Pinang melalui BRI Agro, kemudian meluncurkan Brimo dan meluncurkan pinjaman online yang diberi nama Ceria. Dan pada tahun 2020, BRI memperkenalkan BRI Brain, yaitu kecerdasan buatan yang dikembangkan BRI untuk menyimpan, memproses, dan mengonsolidasikan segala informasi dari berbagai sumber. Pembahasan yang ketiga adalah tata kelola lembaga. Prinsip tata kelola Teras BRI. Yang pertama adalah simplicity, berarti bahwa sistem yang diterapkan seperti produk, prosedur, sistem akuntansi, serta supervisi dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi sangat sederhana, efisien, dan efektif. Yang kedua yaitu accessibility, yang berarti bahwa BRI mudah dihubungi serta selalu berada dekat di tengah-tengah masyarakat bawah, khususnya yang berada di daerah pedesaan atau pinggiran. Yang ketiga adalah cost recovery, yang berarti bahwa semua biaya yang terkait dengan kegiatan Teras BRI harus dapat ditutup dengan jumlah income yang diterima Teras BRI. Yang keempat adalah transparansi, yang berarti bahwa untuk memastikan bahwa prinsip simplicity berjalan dengan benar, maka Teras BRI harus dikelola secara terbuka dan transparan. Yang kelima adalah demand driven, yang berarti bahwa produk simpanan dan pinjaman dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan tuntutan masyarakat yang membutuhkannya. Yang keenam adalah sustainability, yang berarti bahwa Teras BRI unit harus mampu menghasilkan laba sehingga seterusnya mampu bertumbuh dan berkembang demi kelangsungan usahanya. Yang ketujuh adalah continuous training, yang berarti bahwa setiap pegawai di jajaran Teras BRI harus mendapatkan training untuk memaksimalkan kemampuan setiap karyawan dalam rangka memberikan yang terbaik untuk nasabah dan perusahaan. Dan yang kedelapan adalah supervision, yang berarti bahwa Teras BRI menjalankan mekanisme prosedur sistem supervisi guna memastikan bahwa setiap karyawan telah menjalankan kegiatannya sesuai dengan pelaksanaan prinsip-prinsip perbankan yang sehat. Pembahasan yang keempat adalah tata kelola lembaga.
Diterbitkannya Peraturan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro diharapkan data dan informasi terkait lembaga keuangan mikro itu sendiri dapat terakses lebih baik dengan mengatur kesamaan bentuk hukum yang mengawasi. Dalam peraturan ini diatur mengenai bentuk hukum dari lembaga keuangan mikro, salah satunya yaitu perseroan terbatas. Izin usaha untuk lembaga keuangan mikro dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan wewenang penuh dalam perizinan, pengaturan, serta pengawasan lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro juga diharapkan dapat meningkatkan financial inclusion, sehingga semua lapisan masyarakat dapat memiliki akses terhadap jasa layanan keuangan. Seperti halnya Teras BRI yang meningkat pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Peningkatan ini dibuktikan dengan banyaknya nasabah yang mulai melakukan transaksi di Teras BRI, berupa membuka simpanan BRI dan meminjam di BRI. Yang awalnya Teras BRI dibuka sampai pukul 11.30 malam, namun ketika teras dibuka, nasabah yang mengantri masih banyak, sehingga diputuskan untuk membuka Teras BRI 24 jam, dengan dibagi menjadi 3 shift. Shift pertama berlangsung dari pukul 8 sampai dengan 15, lalu shift kedua berlangsung pukul 15 sampai 22.30, dan shift ketiga berlangsung pukul 22.30 sampai pukul 8 pagi. Di antara ketiga shift itu, shift pertama yang menjadi shift paling ramai nasabahnya. Lembaga keuangan yang keenam adalah Mandiri Usaha Mikro. Pembahasan pada materi ini diantaranya yang pertama latar belakang, yang kedua sejarah perkembangan, yang ketiga tata kelola lembaga, dan yang keempat kondisi perkembangan lembaga saat ini setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Pembahasan yang pertama adalah latar belakang lembaga. PT Bank Mandiri, selanjutnya disebut Bank Mandiri atau Perseroan, didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 di negara Republik Indonesia dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Agustus 1999. Bank Mandiri didirikan melalui penggabungan usaha PT Bank Bumidaya, PT Bank Dagang Negara, PT Bank Ekspor Impor Indonesia, dan PT Bank Pembangunan Indonesia. Entitas induk bank adalah Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN yang merupakan kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembinaan badan usaha milik negara. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Bank Mandiri, ruang lingkup kegiatan Bank Mandiri adalah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterangan kegiatan usaha berdasarkan anggaran dasar ruang lingkup kegiatan perseroan antara lain terdiri dari kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang. Untuk kegiatan usaha utama diantaranya, yang pertama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat, deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan utang. Yang keempat, membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, meliputi surat-surat wesel, surat pengakuan hutang, kertas pembendaharaan negara, sertifikat Bank Indonesia, obligasi, surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kelima adalah memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Yang keenam adalah menempatkan dana pada meminjam dana dari atau meminjam dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya. Yang ketujuh yaitu menerima pembayar dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. Dan yang kedelapan,
menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Selanjutnya, kegiatan usaha yang ke-9 adalah melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. Yang ke-10, melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Yang ke-11, melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat. Yang ke-12, menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang. Dan yang ke-13, melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan usaha penunjang diantaranya: yang pertama, kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang. Yang kedua, melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga clearing penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang. Yang ketiga adalah kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang. Yang keempat adalah bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun. Dan yang kelima adalah membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank Mandiri, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. Salah satu produk dan jasa yang paling utama dari Bank Mandiri adalah pinjaman atau pembiayaan, yang dibedakan menjadi pinjaman mikro, pinjaman usaha kecil dan menengah, dan pinjaman korporat. Namun, di sini hanya akan fokus kepada produk dan jasa pinjaman atau pembiayaan mikro atau disebut dengan mandiri usaha mikro, yang dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kredit usaha rakyat atau KUR dan kredit usaha mikro atau KUM. Kredit usaha rakyat adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM yang visible tapi belum bankable. Kredit usaha rakyat bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas pelayanan bank kepada UMKM produktif, meningkatkan kapasitas daya saing UMKM, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, serta menanggulangi kemiskinan. Manfaat kredit usaha rakyat diantaranya: yang pertama, proses mudah dan cepat. Yang kedua, persyaratan kredit ringan. Yang ketiga, agunan adalah berupa objek yang dibiayai. Yang keempat, suku bunga 6% efektif per tahun. Dan yang kelima, agunan tambahan untuk kredit usaha rakyat supermikro, kredit usaha rakyat mikro, kredit usaha rakyat kecil sampai dengan 100 juta, dan kredit usaha rakyat penempatan TKI tidak dipersyaratkan. Sedangkan untuk kredit usaha rakyat kecil lebih dari 100 juta dipersyaratkan berupa tanah dan atau bangunan atau kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan bank. Kredit usaha mikro Bank Mandiri adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro untuk membiayai kebutuhan usaha produktif, baik untuk kebutuhan investasi maupun kebutuhan modal kerja. Bank Mandiri masuk ke sektor mikro melalui kredit ini. Terobosan layanan pengajuan kredit usaha produktif segmen mikro antara lain dilakukan melalui implementasi Mandiri Pintar, di mana terdapat fitur instant approval untuk pengajuan kredit mikro produktif. Fitur manfaat dari kredit usaha mikro diantaranya proses kredit cepat dan mudah, persyaratan kredit ringan, limit hingga 500 juta rupiah, jangka waktu sampai dengan 5 tahun, agunan berupa objek yang dibiayai dan fixed asset, suku bunga bersaing dengan perhitungan flat and fixed selama jangka waktu kredit, serta angsuran tetap setiap bulannya. Pembahasan yang kedua adalah sejarah lembaga.
Sejarah Bank Mandiri diawali pada tahun 1924 sampai 1998. Ditandai dengan berdirinya Bank Mandiri dimulai dari perjalanan panjang 4 bank milik pemerintah, yaitu Bank Ekspor-Impor Indonesia, Bank Dagang Negara, Bank Bumidaya, dan Bank Pengembangan Indonesia. Pada tanggal 2 Oktober 1998, Bank Mandiri menjadi bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 1999, Bank Mandiri mulai beroperasi pada tanggal 1 Agustus 1999. Pada tahun 2003, Bank Mandiri melakukan Initial Public Offering atau IPO. Pada tahun 2005, menjadi tahun titik balik dengan mencanangkan transformasi tahap 1 sampai dengan 2010 untuk menjadi bank yang unggul di tingkat regional atau regional champion. Pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, Bank Mandiri menjalankan program transformasi Back on Track sebagai bagian dari transformasi tahap 1 yang berfokus pada merekonstruksi ulang dasar fundamental Bank Mandiri. Selanjutnya, pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, Bank Mandiri mengimplementasikan tahap 2 program transformasi Outperform the Market. Pada tahun 2010, menjadi tahap terakhir dalam rangkaian transformasi Shaping the End Game yang sudah dijalankan sejak tahun 2005. Pada tahun 2011, Bank Mandiri melakukan right issue sekaligus menjadi tahap awal pelaksanaan transformasi lanjutan tahun 2010 sampai dengan 2014. Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, Bank Mandiri melakukan transformasi lanjutan di tahun 2012 dilakukan melalui transformasi bisnis, serta Bank Mandiri telah berhasil melaksanakan transformasi tahap kedua dan bersiap untuk melanjutkan Corporate Plan 2015 sampai dengan 2020. Dan pada tahun 2015 menjadi babak baru dalam transformasi tahap 3 untuk menjadi the best bank in ASEAN 2020. Selanjutnya, pada tahun 2016, Bank Mandiri telah melakukan sejumlah aksi korporasi seperti penerbitan obligasi keberlanjutan dan efek beragam atas dasar bentuk surat partisipasi. Pada tahun 2017, Bank Mandiri mulai menerapkan Corporate Plan Restart yang telah dicanangkan pada September 2016. Pada tahun 2018, Bank Mandiri menerapkan New Culture di awal tahun 2018, di mana penerapan dari budaya baru ini berhasil menjadikan Bank Mandiri berada di peringkat 11 dari 500 perusahaan terbaik dunia dari sisi lingkungan kerja. Pada tahun 2019, Bank Mandiri menerbitkan Euro Medium Term Notes dengan nilai nominal sebesar 750 juta US dollar di Singapore Exchange. Pada tahun 2020, Bank Mandiri menerbitkan obligasi Bank Mandiri 2 tahap 1 tahun 2020 dengan nilai nominal sebesar 1 juta rupiah. Pembahasan yang ketiga adalah tata kelola lembaga. Dasar penerapan tata kelola lembaga diantaranya: yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Yang kedua yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 POJK 03 Tahun 2016 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum. Yang ketiga, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 SEOJK 03 Tahun 2017 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum. Yang keempat, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 POJK 04 Tahun 2015 tentang penerapan pedoman tata kelola perusahaan terbuka. Yang kelima, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 SOJK 04 Tahun 2015 tentang pedoman tata kelola perusahaan terbuka.
Dan yang keenam, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 POJK 03 Tahun 2014 tentang penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. Dalam menjalankan operasional, Bank Mandiri menerapkan 5 prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Di antaranya, yang pertama adalah prinsip transparansi, yang berarti bahwa perseroan mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Yang kedua adalah prinsip akuntabilitas, yang berarti bahwa perseroan menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Yang ketiga adalah prinsip responsibilitas, yang berarti bahwa perseroan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Yang keempat adalah prinsip independensi, yang berarti bahwa perseroan menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholder manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan. Dan yang kelima yaitu prinsip kewajaran, yang berarti bahwa perseroan memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Terdapat beberapa pencapaian dalam penerapan tata kelola perusahaan pada Bank Mandiri. Di antaranya, yang pertama, Bank Mandiri meraih The Best GRC Overall for Corporate Governance and Performance yang digelar oleh majalah Business News Indonesia bekerja sama dengan CEO Forum. Yang kedua, keikutsertaan Bank Mandiri dalam pemeringkatan CGPI yang diselenggarakan oleh IICG kembali meraih predikat sangat terpercaya 14 kali berturut-turut. Yang ketiga, Bank Mandiri termasuk dalam ASEAN Asset Class pada pemeringkatan ASEAN Corporate Governance Scorecard oleh ASEAN Capital Market Forum. Dan yang keempat, pada tahun 2020 terdapat 2 entitas anak yang mendapatkan predikat sangat terpercaya dan terdapat 5 perusahaan yang mendapatkan predikat terpercaya. Pembahasan yang keempat adalah kondisi perkembangan lembaga saat ini setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Pada tanggal 8 Januari 2013, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, di mana keberadaan lembaga keuangan mikro di Indonesia sebenarnya amat membutuhkan sebuah payung berupa peraturan perundangan yang komprehensif. Peraturan ini memberikan dampak bagi lembaga keuangan mikro, terkhusus bagi mandiri usaha mikro. Di antaranya yang pertama, peraturan ini memperkuat status legal dari mandiri usaha mikro sebagai salah satu lembaga keuangan yang dapat bergerak dalam menyediakan pembiayaan. Yang kedua, dengan diterbitkannya peraturan ini yang mengatur kesamaan bentuk hukum dan lembaga yang mengatur dan mengawasi, sehingga data dan informasi terkait mandiri usaha mikro dapat terakses dengan baik. Yang ketiga, dengan adanya peraturan ini, nasabah menjadi lebih terlindungi dari situasi dan keadaan yang dapat merugikan mereka. Yang keempat, dengan adanya peraturan ini, maka dapat diketahui bentuk hukum dari mandiri usaha mikro adalah perseroan terbatas. Dan yang kelima, mandiri usaha mikro menjadi salah satu pilar dalam proses intermediasi keuangan, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, dan tidak hanya kepada perusahaan besar atau korporat saja. Untuk materi selanjutnya yaitu materi ke-7 tentang Baitul Mal wa Tamwil. Kemudian di sini ada pengertian dari Baitul Mal wa Tamwil. Menurut Sumitra dalam Alisyah 2011, menyatakan bahwa Baitul Mal wa Tamwil merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non-perbankan yang sifatnya informal. Disebut bersifat informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Kemudian menurut
Huda dan Haikal tahun 2010, Baitul Mal wa Tamwil merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Maka dapat disimpulkan bahwa Baitul Mal wa Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro yang didirikan untuk membiayai dan membantu perkembangan usaha mikro masyarakat berdasarkan prinsip syariah dengan menjaring dana-dana tersebut kemudian didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan diberikan bantuan pendanaan untuk aktivitas perekonomian dalam skala kecil. Kemudian latar belakang. Nah, latar belakang berdirinya Baitul Mal wa Tamwil bersamaan dengan usaha pendirian Bank Syariah di Indonesia, yakni pada tahun 1990-an. Baitul Mal wa Tamwil semakin berkembang tatkala pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum ekonomi, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Pengkreditan Rakyat berdasarkan bagi hasil. Nah, karena operasionalisasi Bank Muamalat Indonesia atau BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS dan Baitul Mal wa Tamwil yang bertujuan mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah. Nah, kondisi tersebut menjadi latar belakang munculnya Baitul Mal wa Tamwil agar dapat menjangkau masyarakat daerah hingga ke pelosok pedesaan. Kemudian dengan munculnya Baitul Mal wa Tamwil ini diharapkan mampu memberdayakan dan mensejahterakan kelompok-kelompok fakir miskin. Sebab kelompok ini perlu didampingi dan diberi modal sebagai rangsangan usahanya. Oleh karena itu, disinilah Baitul Mal wa Tamwil dituntut untuk muncul sebagai instrumen koperasi yang modern yang mampu mendekati semua kalangan, khususnya pada tingkatan menengah ke bawah. Kemudian visi dan misi dari Baitul Mal wa Tamwil. Nah, di sini visinya yaitu mewujudkan kualitas masyarakat di sekitar Baitul Mal wa Tamwil yang selamat, damai, dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha Baitul Mal wa Tamwil dan Fokusma atau kelompok usaha muamalah yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian. Nah, untuk misinya yaitu mengembangkan kelompok usaha muamalah dan Baitul Mal wa Tamwil yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar Baitul Mal wa Tamwil yang selamat, damai, dan sejahtera. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan Baitul Mal wa Tamwil. Nah, perkembangan Baitul Mal wa Tamwil di Indonesia berawal dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia atau BMI pada tahun 1992, yang mana pada praktiknya Bank Muamalat Indonesia dalam kegiatan operasionalnya berlandaskan nilai-nilai syariah. Nah, setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia, timbullah peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Namun, operasionalisasi Bank Muamalat Indonesia kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS dan Baitul Mal wa Tamwil yang bertujuan mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah. Nah, kemudian pengembangan Baitul Mal wa Tamwil sendiri merupakan hasil prakarsa dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah atau PINBUK yang merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah. Nah, YINBUK sendiri dibentuk oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, kemudian Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI, dan Direktur Utama Badan Muamalat Indonesia atau BMI. Nah, tujuan didirikannya Baitul Mal wa Tamwil itu yaitu untuk terciptanya sistem, lembaga, dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat yang banyak yang dilandasi nilai-nilai dasar atau keselamatan, berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Pembahasan selanjutnya yaitu tata kelola Baitul Mal wa Tamwil.
Penerapan tata kelola atau good corporate governance bagi Baitul Mal wa Tamwil juga menjadi penting untuk menjaga kepercayaan dari anggota serta dapat mempertahankan dan mengembangkan siklus bisnis Baitul Mal wa Tamwil. Tata kelola yang dilakukan antara lain dapat dilihat dari aspek yang pertama ada transparansi. Nah, transparansi di sini merupakan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Baitul Mal wa Tamwil memiliki karakteristik keterbukaan terhadap para anggotanya. Sebelum memberikan pembiayaan, Baitul Mal wa Tamwil menjelaskan secara rinci apa saja kriteria dan ketentuan dari pembiayaan yang akan disepakati. Yang kedua ada aspek akuntabilitas. Ini merupakan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Baitul Mal wa Tamwil dapat menjaga aspek akuntabilitas dengan cara pelaporan keuangan secara berkala kepada stakeholder terkait, di antaranya adalah Dinas Koperasi setempat dan juga pembukuan media cetak. Yang ketiga ada responsibilitas atau pertanggungjawaban. Ini merupakan kesesuaian pengelolaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Baitul Mal wa Tamwil bertanggung jawab penuh atas segala tindakan dan operasional usahanya, seperti memberikan pengawasan, pendampingan terhadap UMKM yang diberikan pembiayaan, dan lain-lain. Yang keempat ada aspek independensi. Baitul Mal wa Tamwil memiliki komitmen untuk tidak mengedepankan segolongan pihak saja. Baitul Mal wa Tamwil juga bersifat netral dan menjunjung asas kebersamaan dan juga universal. Yang kelima ada aspek kewajaran atau kesetaraan. Ini merupakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam menyalurkan pembiayaan, Baitul Mal wa Tamwil tidak melihat golongan atau suku tertentu, melainkan melakukan asesmen sesuai standar operasional prosedur atau SOP yang telah ditetapkan. Kondisi perkembangan lembaga Baitul Mal wa Tamwil pada saat ini setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Nah, perkembangan Baitul Mal wa Tamwil di Indonesia sampai saat ini telah mencapai jumlah jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia dan tampil sebagai pendorong intermediasi usaha real mikro. Hal ini dibuktikan dengan jumlah Baitul Mal wa Tamwil atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang telah dikembangkan sampai ke pelosok Indonesia. Dan saat ini sudah terdapat 4.500 Baitul Mal wa Tamwil di seluruh Indonesia menurut data KNEKS atau Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah tahun 2018. Nah, kemudian pasca dibentuk dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro atau LKM, maka pendirian, pembinaan, pengaturan dan pengawasan Baitul Mal wa Tamwil menjadi berubah. Organisasi Baitul Mal wa Tamwil yang semula dapat berupa koperasi, yayasan, perseroan terbatas, dan bahkan kelompok swadaya masyarakat, saat ini harus berbentuk koperasi atau perseroan terbatas.